Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang biaya tenaga kerja pas di pekan ke-9 atau bab 9. Pada bab ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Anda mampu mendefinisikan dan mengklasifikasikan biaya tenaga kerja, menjelaskan secara rinci terkait komponen-komponen biaya tenaga kerja, dan menjelaskan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Pada saat ini kita akan membahas tentang produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi yang menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik, bisa dari produk atau jasa per jam tenaga kerja. Rasionya adalah output dibagi input, merupakan formula perhitungan dari rasio produktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Bisa melalui riset, teknologi, investasi, dan pengembangan karyawan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran, analisis, dan penginterpretasian terhadap tingkat produktivitas tersebut. Pengukuran atas produktivitas tenaga kerja ditujukan untuk menentukan indeks dengan memperbandingkan antara hasil aktual dengan standar kinerja, yang mana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengukur output fisik, baik produk maupun jasa per jam tenaga kerja. Komponen biaya tenaga kerja ada gaji dan upah pokok, ada program upah insentif, ada upah lembur dan premi lembur, ada program pensiun, dan ada pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Sistem akuntansi tenaga kerja. Tujuan dari pengendalian tenaga kerja adalah memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah, kompensasi, baik gaji dan upah, dan kompetensinya. Akuntansi tenaga kerja mencakup riwayat atau sejarah setiap tenaga kerja, sistem penggajian, waktu dan jam kerja, output atau produk dan jasa yang dicapai, pembebanan biaya kepesanan atau departemen dan gaji atau upah setiap karyawan. Sistem akuntansi tenaga kerja melibatkan banyak departemen fungsional, yaitu Departemen Personalia, Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Pencatatan Waktu, Departemen Penggajian, dan Departemen Akuntansi. Departemen Personalia. Departemen Personalia memiliki tugas antara lain perekrutan atau pencarian, seleksi, dan penempatan. Kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan promosi, mutasi, dan demosi, kemudian menjamin kesehatan dan keamanan kerja, merencanakan tentang rekreasi, memastikan ada studi gerak dan waktu, kemudian melakukan hubungan industrial dan perburuhan, serta memiliki jadwal untuk pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Departemen Perencanaan Produksi, fungsi utamanya menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuat skema secara spesifik terhadap urutan operasional mesin dan tenaga kerja atau routing pada proses produksi. Yang ketiga, mengeluarkan dokumen atau formulir untuk permintaan bahan ke Departemen Gudang yang akan digunakan untuk proses produksi. Menyiapkan kartu jam kerja karyawan, memeriksa penyebab kelambatan dan kemacetan dalam proses kerja. Departemen Pencatatan Waktu meliputi kartu absensi atau clock card, berguna sebagai alat untuk mencatat waktu kerja karyawan. Waktu kerja karyawan reguler biasanya 8 jam per hari dengan istirahat 1 jam. Kemudian ada kartu jam kerja atau job time ticket, berfungsi sebagai alat untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan Departemen Produksi. Tapi di zaman yang modern ini, kartu absensi biasanya sudah dalam bentuk digital. Selanjutnya, kita akan membahas pada Departemen Penggajian. Fungsi utama dari Departemen Penggajian yaitu menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji serta upah seluruh karyawan di perusahaan. Yang kedua, Departemen Penggajian melakukan rekapitulasi atas gaji dan upah, yaitu menghitung gaji dan upah ke masing-masing departemen, yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Administrasi dan Umum.
Departemen Akuntansi Biaya. Berdasarkan rekapitulasi dan distribusi bersumber dari kartu absensi dan kartu jam kerja, gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan yang dilakukan oleh Departemen Penggajian, sedangkan Departemen Akuntansi melakukan pencatatan biaya gaji dan upah. Berikut ilustrasinya dari PT Lintas Samudra sebagai perusahaan yang memproduksi daging kaleng dalam berbagai ukuran. Berdasarkan perhitungan bagian penggajian menunjukkan bahwa total gaji dan upah bulan April tahun 2010 sebesar 50 juta dan pajak penghasilan yang dikenakan pada setiap karyawan sebesar 5%. Bisa kita cermati tentang ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat perhitungan atau rekapitulasi gaji dan upah seluruh karyawan. Berdasarkan distribusi gaji dan upah dari Departemen Penggajian, biaya tenaga kerja Departemen Produksi diklasifikasikan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung sebagai biaya produk dalam proses, sementara biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Berikut ilustrasi dari PT Lintas Samudra yang mana gaji dan upah sebesar 50 juta didistribusikan ke masing-masing departemen, yakni pada Departemen Produksi sebesar 20 juta, terdiri dari biaya langsung sebesar 15 juta, dan biaya tidak langsung sebesar 5 juta. Departemen Pemasaran sebesar 20 juta, serta Departemen Administrasi dan Umum sebesar 10 juta. Berikut ayat jurnal yang bisa dicermati yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat distribusi gaji dan upah. Perusahaan membayar gaji dan upah kepada karyawan sebesar Rp47.500.000 dan membayar ke kas negara melalui bank persepsi sebesar Rp2.500.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembayaran gaji dan upah karyawan serta membayar pajak penghasilan karyawan. Demikian perkuliahan kita hari ini untuk bab 9 tentang biaya tenaga kerja. Selanjutnya mahasiswa bisa mengikuti agenda pelatihan ya atau agenda latihan tanya jawab soal di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.